Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adiwe Gunawan. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah tips untuk meyakinkan Anda agar berhati-hati berpikir negatif atau membaca berita negatif atau jangan dengar curhatan orang yang negatif. Mengapa? Karena ini melemahkan tubuh kita, melemahkan pikiran kita. Saya waktu cerita seperti ini di Facebook saya atau di Instagram atau pada saat jumpa klien, kalau saya cerita mengenai ini mereka bilang, masa sih Pak? Masa cuma lihat tulisan saja atau berpikir saja bisa mempengaruhi kita secara fisik? Saya bilang, oke, saya buktikan. Nah, kalau di ruang praktik atau di pelatihan, saya buktikan langsung kepada peserta atau klien saya. Dalam kesempatan ini, saya akan ceritakan caranya, supaya Anda juga bisa ngerti dan yakin. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto mengenai kristal air, ditemukan bahwa air ini sangat bisa dipengaruhi oleh tulisan, lagu atau musik, vibrasi. Jadi misalkan ada satu botol air, kemudian ditulisi tulisan-tulisan positif, saya cinta kamu, kamu baik, kamu ganteng, kamu sehat, bahagia, semua hal-hal yang positif. Kemudian dilingkarkan tulisan itu ke botol air ini, kemudian beberapa saat kemudian diukur, dilihat kristal airnya, difoto, kristalnya tuh bagus sekali. Sebaliknya kalau ditulis cacian ya, hal-hal yang negatif ditulis di situ, kemudian ditempelkan di botol yang berbeda, kemudian airnya dilihat kristalnya di foto, hasilnya bentuk kristalnya sangat jelek. Itu satu hal yang menarik. Tahukah teman-teman bahwa kita manusia ini 70% terdiri dari air? Yang luar biasa dari riset Masaru Emoto adalah air ini benda mati. Dia tidak ngerti tulisannya positif apa negatif. Mengapa dia bisa terpengaruh? Ini terjadi karena setiap tulisan ada vibrasinya, ada getarannya. Dan ini ditangkap oleh air. Ingat, kita 70% air. Pakar yang lain namanya Candace Pert, PhD. Candace Pert adalah penulis buku Molecules of Emotion. Dan dia meneliti banyak hal mengenai keterhubungan antara pikiran dan tubuh, khususnya emosi. Candace Pert dalam salah satu kesempatan menyatakan bahwa your body is your subconscious. Artinya apa? Tubuh kita ini adalah sebenarnya manifestasi dari bawah sadar kita. Jadi kalau mau tahu kondisi seseorang, ya lihat saja kondisi tubuhnya. Kita bisa lihat kondisi bawah sadarnya dari sana. Kalau dihubungkan dengan riset yang dilakukan oleh Masaru Emoto, tampak jelas bahwa tubuh kita ini 70% air, kita dipengaruhi oleh vibrasi, pikiran, perasaan, tulisan, bacaan, pemikiran kita apapun. Dan ini mempengaruhi bawah sadar kita. Dan ingat, bawah sadar dari ilmu pikiran, khususnya hipnoterapi klinis, kita tahu bahwa bawah sadar ini mempengaruhi seluruh tubuh kita, mengendalikan seluruh tubuh kita, bahkan sampai level sel dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di depan. Apakah benar hanya berpikir negatif atau mengucapkan kata negatif, membaca berita negatif bisa membuat tubuh kita lemah? Atau sebaliknya, berpikir positif, merasakan emosi-emosi positif, membaca berita-berita positif bisa membuat badan kita kuat? Saya akan buktikan dengan meminta tolong Arton sebagai peraganya. Oke teman-teman, ini Arton yang akan membantu kita dalam memperagakan apakah benar nih pikiran, perasaan, bacaan, informasi-informasi positif apa negatif mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Saya akan lakukan sekarang. Oke, Arton angkat tangan kanan, yes, lihat ke depan. Ini namanya kinesiologi teman-teman. Saya lebih suka menyebutnya sebagai energy testing. Oke. Nah, coba ucapkan kata cinta. Cinta. Oke. Lihat ini teman-teman, ini kuat ya. Bilang takut. Takut. Anda lihat itu? Ya, ulangi. Bilang cinta. Cinta. Oke, lihat ini, sangat kuat tangannya. Bilang takut. Takut. Kelihatan itu? Jadi, kata ini punya pengaruh terhadap fisik. Ditangkap oleh bawah sadar sebagai hal yang baik atau hal yang
menguatkan atau melemahkan kita. Nah sekarang, coba Arton berpikir sesuatu yang positif. Berpikir saja, berpikir mengenai sesuatu yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Sudah? Sudah. Oke, coba sekarang. Kelihatan ini teman-teman? Kuat. Berpikir mengenai pengalaman yang tidak baik lah, sesuatu yang berisi emosi negatif. Sudah? Oke, lihat ini. Anda lihat itu? Ya, jadi sesuatu yang positif, dia menguatkan kita. Sesuatu yang negatif akan melemahkan kita. Ini baru dari ucapan dan pikiran. Sekarang, bagaimana dengan apa yang kita baca? Ya, saya akan pilih di sini, saya akan pilih di media sosial, berita-berita, dan nanti saya akan minta Arton membacanya, dan nanti kita akan lihat bagaimana efeknya. Nah, teman-teman, saya sudah memilih sebuah berita di media sosial, ya. Nih, oke. Ini cerita mengenai angka kematian akibat virus corona di New York yang sudah lebih dari 1.000 orang. Sekarang coba, ini coba Arton pegang pakai tangan kiri, yes. Anda baca, ya. Dan sekarang coba kita tes. Anda lihat ini? Oke, sekali lagi Anda lihat ini? Ya, ini sangat tidak baik. Anda mungkin berpikir, ini mungkin karena Arton sudah tahu. Oke, kita cari berita yang lain, tetapi yang Arton tidak tahu bahwa ini adalah berita positif atau negatif. Ya, sebentar saya cari dulu. Nah, teman-teman, saya sudah memilih sebuah berita. Arton tidak tahu ini beritanya positif apa negatif. Ya, dan saya tampilkan di layar gadget saya ini. Kemudian sekarang saya tempelkan di belakangnya Arton, tanpa dia tahu ini apa. Kemudian oke, Arton coba rasakan. Anda lihat itu teman-teman? Sekali lagi. Anda lihat ini? Ya. Ini dia tidak tahu informasi ini apa loh. Persis seperti riset yang dilakukan oleh Masaru Emoto, di mana air itu bisa terpengaruh oleh getaran. Tubuh kita 70% air. Nah, sekarang Arton coba disuruh baca. Baca apa nih, Ton? Meledak saat lepas landas. Tak ada yang selamat. Oke, coba sekarang lihat ini. Ya, sangat lemah, benar? Oke. Sekarang sebaliknya, apabila kita membaca berita positif atau gambar-gambar yang positif, kita lihat bagaimana pengaruhnya. Saya pilihkan dulu gambarnya. Nah, teman-teman, saya sudah pilihkan sebuah berita positif. Di sini dinyatakan bahwa pemenang hadiah Nobel Michael Lovitt menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak lama lagi akan berakhir. Ini adalah sebuah berita positif yang membuat kita bisa punya harapan yang baik, optimisme. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, Arton silakan dipegang tangan kiri. Coba sambil dilihat, dibaca. Oke, dibaca dalam hati saja. Dan Anda lihat. Oke, sekarang saya tekan, Anda rasakan. Lihat ini. Jadi sangat kuat. Oke, berita-berita seperti ini yang kita butuhkan untuk menguatkan diri kita. Jangan berita negatif. Jangan menyebarkan berita negatif, sebar berita positif. Satu lagi yang saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa hanya dengan melihat gambar saja, kalau kita merasakan sesuatu yang positif, itu menguatkan tubuh kita, diri kita. Nah, teman-teman, saya sudah memilih satu gambar, dan gambar ini sekarang aktif di gadget saya. Gambar ini Arton tidak tahu, tapi Anda bisa lihat, ini gambarnya, ya. Arton tidak tahu ini apa. Saya tempelkan gambar ini di belakang tubuhnya Arton. Kemudian saya minta Arton merasakan dan saya tekan ini, kita lihat Arton kuat atau lemah. Oke, coba. Lihat ini. Lihat ini teman-teman. Ya. Ini Arton tidak tahu apa. Tapi efek dari gambar ini sesuatu yang positif membuat tubuhnya kuat. Bawah sadar bisa tangkap ini. Nah, sekarang coba Arton lihat gambarnya. Pakai tangan kiri. Nah. Oke. Gambar anak kecil lucu, benar gak? Dan sekarang coba rasakan ini. Ya, saya tekan teman-teman, Anda lihat. Kelihatan itu? Teman-teman, jadi jelas sekarang ya bahwa pikiran, perasaan, informasi, bacaan, apapun yang negatif itu ditangkap oleh bawah sadar kita dan termanifestasi dalam bentuk reaksi fisik yang lemah. Sebaliknya sesuatu yang positif, yang baik, yang menguatkan, oke, itu akan ditangkap oleh bawah sadar kita dan juga termanifestasi dalam bentuk reaksi fisik di mana kita kuat.
Jadi saran saya untuk Anda semua, mulai sekarang dan seterusnya, pastikan Anda hanya membaca, mendengar, membicarakan, membagikan, memposting, mengunggah, nonton, membicarakan hal-hal yang positif saja, hal-hal yang baik saja. Stop berbicara hal yang negatif, menyebar hal-hal yang negatif di media sosial, di kelompok, percakapan, Telegram atau WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dimanapun. Kita bertanggung jawab untuk bisa membuat vibrasi kita positif. Dan vibrasi ini kalau baik untuk diri kita, akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, dan secara kolektif ini akan bisa membentuk sebuah medan morfik yang sangat kuat, tidak hanya untuk kebaikan kita, tapi untuk kebaikan sesama. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.